Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nadia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini Nadia akan membahas mengenai mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang surat Al-Anfal ayat 2-4. Dalam surat Al-Anfal ayat 2-4 ini menceritakan tentang ciri-ciri orang yang beriman yang sebenarnya. Yang pertama, memiliki rasa getar hatinya kepada Allah. Allah berfirman yang artinya seperti ini: sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Quran Surat Al-Anfal ayat 2. Hanya orang yang berimanlah yang jika disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan rasa takut dalam hatinya. Rasa takutnya justru adalah sebagai bentuk mengagungkan asma Allah. Maka, jika kita berkeinginan untuk melakukan perbuatan dosa atau maksiat, ia pun segera teringat Allah dan takut melaksanakannya. Itulah salah satu golongan yang dijamin terlindungi pada hari kiamat, saat tidak ada perlindungan dari Allah, yakni pemuda atau pemudi yang ketika diajak bermaksiat, ia mengucapkan, "Aku takut kepada Allah." Yang kedua, bertambah imannya jika dibacakan ayat Al-Quran. Allah berfirman pada lanjutan ayat, yang artinya seperti ini: dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Hal ini membuktikan keimanan seseorang ketika Al-Quran dibacakan, baik oleh dirinya sendiri maupun orang lain. Karena itu, bagi orang yang beriman menjadi makmum, berdiri di belakang imam sholat, imam membacakan ayat yang sekiranya panjang-panjang itu adalah hak imam. Dan orang yang beriman akan senang saja, sebab yaitu tadi, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Yang ketiga, bertawakal hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam lanjutan ayat, dan hanya kepada Tuhannya mereka bertawakal. Orang yang beriman akan menyandarkan segala urusannya hanya kepada Allah, bukan kepada benda, gunung, cincin, keris, atau yang lainnya. Karena orang yang beriman yakin bahwa tidak akan terwujud suatu hal kecuali atas kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, terjadilah, dan jika Allah tidak berkehendak, ya tidak akan terjadi. 4. Mendirikan sholat. Allah berfirman pada lanjutan ayat, yang artinya yaitu orang-orang yang mendirikan sholat. Mendirikan sholat adalah bukti keimanan seseorang, di samping karena memang sholat adalah tiang agama, karena ia menegakkan sholatnya sama dengan ia menegakkan agamanya. Sebaliknya, manakala ia meruntuhkannya, tidak memperhatikannya, mengabaikannya, sama juga ia dengan meruntuhkannya, tidak memperhatikannya dan mengabaikan agamanya sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sholat adalah tiang agama. Barang siapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan agamanya. Dan barang siapa yang merobohkannya, artinya ia telah merobohkan agamanya. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Yang kelima, gemetar berinfak di jalan Allah. Allah berfirman pada lanjutan ayat, yang artinya seperti ini: dan mereka yang menginfakkan rezeki yang kami berikan kepada mereka. Maka orang yang dikatakan beriman kepada Allah adalah ketika ia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Pada ayat lain, Allah juga berfirman, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya, dan apa saja yang kamu nafkahkan
maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Quran Surat Sabah ayat 39. Pada lanjutan ayat Quran Surat Al-Anfal ayat 4 yang artinya seperti ini. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Di ayat keempat ini dipertegas bahwa itulah orang-orang yang beriman yang sebenarnya. Dan semoga kita tergolong orang yang memiliki sifat-sifat orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Itu dia penjelasan mengenai surat Al-Anfal ayat 2-4. Semoga dengan pembahasan kita pada hari ini kita semakin taat untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian penjelasan mengenai materi pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.